Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di malam hari ini bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, handai tolan, seluruh pemirsa dan pendengar. Tuhan Yesus melalui YouTube, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya masih membawa kita tentang firman Allah di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-20 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Allah. 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya akan bawakan ini dua seri. Saya akan mengupas yang pertama, lihat di dalam Mazmur 119 ayat 17, do good to your servant, I will obey to your word. Jadi tema kita adalah be a good person. Jadi be a good person. Jadi kalau orang yang melakukan yang baik itu adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Saya mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Allah itu adalah, dan juga orang yang takut akan Tuhan. Nanti secara khusus saya membawakan ini. Lalu kemudian juga adalah orang yang hidup dalam pengharapan kepada kasih setianya Tuhan. Jadi itu. Tapi saya tidak sedang mengupas itu. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Alkitab mengatakan supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang berguna, orang yang mau di jalan kita adalah jalan-jalan yang diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi baik, orang yang baik di hadapan Tuhan, memang be a good person in the presence of God, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi saya mau katakan bahwa bukan tidak mungkin, karena Tuhan telah memberikan perintahnya, Tuhan sudah memberikan firman-Nya, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya, Tuhan sudah memberikan kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Kita lakukan, bahkan perfect in the Lord, saya sudah pernah sampaikan, karena hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. You shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Jadi itu, jadilah baik di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang yang baik, kata firman Allah, adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang dengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nggak mungkin Anda taat tapi nggak mau mendengar. Nggak mungkin Anda taat tapi Anda tidak mau melakukan firman Allah. Jadi ini harus sejalan antara mendengar dan melakukan kehendak Allah itu. Orang yang taat itu, bahkan firman Allah katakan, mendengar dan melakukan dengan setia. Bukan hanya hari ini saya lakukan yang baik, besok saya lakukan yang jahat. Hari ini saya hidup suci, besok saya hidup najis. Bukan begitu. Di dalam seluruh kehidupan kita, kita harus tetap mengarah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Jadi ketika kita taat, maka kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Makanya pemasuk katakan, do good to my life. Do good to your servant. I will live. Tapi bukan hanya sekedar hidup. Melakukan firman Allah, melakukan perintah Allah, melakukan ketetapannya, melakukan hukum-hukumnya. Kalau Anda tidak pernah mendengar hukum-hukumnya, bagaimana Anda bisa melakukannya? Jadi ketaatan ini penting. Saya sering katakan, bahkan kunci menerima segala kebaikan Allah, segala kuasa Allah adalah ketika kita taat terhadap firman Allah. Ketika kita melihat sumber berkat Allah itu, harus taat kepada Allah.
Dan kita sudah bisa melihat sebuah contoh yang nyata, ya, bagaimana bangsa Israel. Saya betul-betul terpengaruh sekali dengan firman Allah yang saya baca beberapa waktu di dalam pembacaan saya membaca kitab Yesaya, Tawarik, Raja-Raja, dan kemudian Yeremia. Saya masih belum mengupas secara tuntas. Saya sedikit pindah kemari, ya, tapi saya akan terus selesaikan. Karena kalau kita membaca dalam satu perikop, kita harus membaca Raja-Raja, kita harus membaca Tawarik juga, kita juga harus membaca ayat-ayat pendukungnya, sehingga informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang benar-benar dari kebenaran firman Allah itu sendiri. Nah, karena tadi saya tidak cukup waktu untuk menyelidik, ya, firman Allah itu, walaupun tetapi saya tetap membaca Mazmur dan membaca ayat-ayat pendukungnya dan membaca apa yang dimaksud oleh firman Allah ini dan kemana Raja Daud ingin membawa kita sebenarnya melalui apa yang dibicarakan kepada kita pada saat ini. Dan itulah sebabnya jadilah orang baik di hadapan Tuhan. Orang baiknya itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kedua, yang dikatakan, kedua, orang yang baik di hadapan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Dia. Saya melihat beberapa kali saya melihat satunya ini pasal ini yang seringkali menimbulkan kata-kata trust, ya, kepada Tuhan. Dan karena itu memang kunci kita ketika kita taat kepada Tuhan dan kita harus percaya kepada apa yang dikatakannya, sekalipun mungkin situasi tidak mendukung kita. Sekalipun mungkin tidak mendukung kita. Ya. Ya, ketika saya satu contoh, ketika orang mentertawakan saya berkata memberikan batas mie ayam Jakarta sampai ke tempat saya yang lama. Salah seorang yang pemilik rumah itu harus pindah dan orang itu harus menjualnya kepada saya. Ada saya dianggap seno, dianggap gila dalam 1 tahun ini. Jadi dalam 1 tahun sudah nggak ada uang. Sudah nggak ada duit, tapi berani berdoa. Bayarnya hanya apa? Dengan doa dan puasa selama 1 tahun. Ya, puasanya ya Rabu, Jumat, lalu kemudian setiap bulan itu puasa 3 hari 3 malam. Itu saja. Ya, selama 1 tahun. Kalau saya mau minta mobil ini kan hampir dari mulai saya orang belum tertangkap sampai minta tertangkap, semua dilakukan oleh Tuhan, ya. Dan kemudian penggantian mobil walaupun sudah dibawa, tetapi karena saya kurang srek, makanya saya bilang coba cari yang lain lagi. Jadi yang mau saya bilang adalah di mana ketika kita percaya, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Apakah ketika saya meminta dari mie ayam Jakarta sampai tempat saya itu bisa terjadi? Terjadi. Dan inilah yang saya tempati ini, di mana saya sering menyampaikan firman Allah kepada saudara melalui YouTube. Jadi apa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Tuhan menggerakkan orang ini mati suri selama beberapa 4 sampai 5 jam. Lalu kemudian pada hari yang sama setelah beberapa waktu saya tidak pernah kemari. Lalu saya gedar-gedor, tidak ada orang. Saya mau pulang, tetapi ketika saya mau pulang pintu dibuka trak. Wih, ada orang. Dan ketika dia buka pintu, saya juga keluar masuk kembali. Dan kemudian dia bilang, ketika dia lihat saya, Yesus Sancti, Yesus Sancti, Yesus Sancti. Jadi saya bilang, ada apa sih? Yesus Sancti, Yesus Sancti, Yesus. Dia pedulikan saya sampai beberapa waktu lamanya. Nih duduk Yesus Sancti sambil dia jalan. Dan kemudian jadilah yang saya mau katakan itu, bahwa
Tuhan memberikan dia panjang umur, aku akan panjangkan engkau umur, tapi berikan tempat ini kepada hambaku. Dan walaupun tidak gratis, tetapi itu udah cukup murah. Padahal saya pernah menawar dengan dia itu sangat tinggi, tapi dia tidak mau. Ya, saya tidak punya uang, tapi saya berani menawar. Karena apa? Tuhan saya punya uang. Dan akhirnya Tuhan sediakan semuanya. Dan sebab apa? Tuhan menghargai orang-orang yang mempercayai dia. Dan kalau engkau kenal kemampuan Allahmu, kau punya hubungan yang akrab dengan dia, sekalipun kalau kita sampai bisa tahap iman kita sebagai Meshach Abednego, yang kerja kita itu hanya dan mentaati dia, membangun hubungan dengan dia. Kalaupun Tuhan tidak menolong, kita tetap percaya saja gitu. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau melebihi kekuatanmu. Tuhan akan menolong engkau tepat pada waktunya. Jadi percaya terhadap dia, percaya terhadap Allah, percaya kepada Yesus, percaya terhadap firman-Nya. Yang terakhir, jadilah orang baik. Orang baik itu akan terus melakukan kehendak. Jadi apa yang dikehendaki Allah, itulah yang kita lakukan. Kalau mencuri tidak dikehendaki Allah, jangan lakukan. Kalau berbohong tidak dikehendaki Allah, jangan lakukan. Kalau berzina jangan dikehendaki Allah, jangan lakukan. Kalau menginginkan harta samamu, jangan lakukan. Ada banyak orang menginginkan soal apa, istri orang. Saya banyak melihat orang-orang yang berselingkuh itu. Ya, nggak usah habis-habis. Tapi karena manusia serakah, manusia jahat, tidak melakukan kehendak Allah, ya sesuka-sukanya. Ya, sampai ada orang punya moto, tidak ada kucing menolak ikan, tidak ada buaya menolak bangkai. Kalau moto Anda seperti itu, Anda akan menjadi rusak. Tapi kalau Anda katakan, bagaimana aku tetap mau melakukan kehendak Allah, memang nggak mudah. Orang berkata ketika mobil saya ini, coba kasih uang, kasih ini. Tapi saya katakan tidak. Coba cari, membayar orang, saya katakan tidak. Saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Memang kadangkala ya kita ini sepertinya nggak digubris. Ya, tapi saya ingatlah bahwa Tuhan itu punya cara untuk menolong kita, punya membela kita ketika kita melakukan kehendak Allah terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan inilah yang tidak disadari orang-orang percaya. Kadangkala dia percaya kepada Tuhan, tapi kadangkala juga memiliki kekuatan mamon untuk melunakkan hati orang. Memang kata firman Allah, ikat dirimu dengan bahwa mamon itu bisa melunakkan hati orang. Tapi saya mau katakan bahwa itu bukan jalan Tuhan. Kita itu dikatakan Lord who made way the holy hill. Salah satu he lend his money without usury or accept a bribe against the innocent. Jadi orang yang tidak meminjamkan uang dengan menerima riba atau meminjamkan atau memutarbalikkan kebenaran dengan memberinya suap. Tidak. Dan itu kalau kita lakukan, mengatakan apa yang benar, melakukan apa yang baik terhadap tetangga kita, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang mengasihi orang yang takut akan Tuhan, tapi ya membenci orang-orang yang melakukan kejahatan, yang tidak akan bergaul, tidak akan mengikuti perilaku mereka, dan kemudian yang memegang janji dan melakukan sebagaimana yang dijanjikan. Dan itu baca itu pasal Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5 itu.
itu akan bisa mempengaruhi hidup kita. Kita akan bisa menikmati. Karena firman Allah katakan, lakukan kehendaknya. Kehendak Allah itu tidak pernah kehendak yang menyimpang. Kehendak Allah itu adalah kehendak yang berjalan on the track, yang dikehendaki oleh Allah. Firman Allah itu sebabnya yang tadi saya katakan, yang pertama taat kepada Tuhan, yang kedua terus percaya kepada Dia, dan yang ketiga terus melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup ini. Sekalipun mungkin ada orang yang mau menyimpangkan iman kita, tapi tetaplah setia untuk menjadi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Ada orang baik di hadapan manusia, dia bisa berbohong, bisa apa, menganggap tidak masalah. Tapi kalau engkau menjadi baik di hadapan Allah, engkau tahu apa yang dipunyai oleh Tuhan. Engkau tahu nilai-nilai yang dimiliki oleh Tuhan. Dan tetaplah tinggal seperti itu. Dan mari kita meniru seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang terus tinggal di dalam kebenaran, yang terus tinggal melakukan kehendak Allah, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Tapi ketika mereka terus bertahan dalam kehidupan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan kemuliaannya, dan bahkan mereka dipromosikan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Karena apa? Mereka menghargai Tuhan. Mereka melakukan kehendak yang Allah dalam kehidupan ini. Dan menjadi orang baik memang di hadapan Tuhan memang tidak baik, tidak mudah. Tapi saya mau katakan, kita harus melakukan menjadi orang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga buat firman-Mu. Kami mau terus taat, mau percaya, mau terus melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan ini. Dan kami sadar Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sebagaimana firman-Mu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan Tuhan Bapa di surga, kami sadar bahwa ketika kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kami menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada standar-standar yang sudah Engkau tentukan dalam kehidupan ini. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan tidak akan pernah mendatangkan kecelakaan, rancangan yang jahat dalam hidup kami. Selalu rancangan damai sejahtera sukacita bagi setiap kami yang mentaati Engkau, yang menurut kehendak Bapa, yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, dan berkati juga pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden. Biar hikmat akal budi dari Tuhan bersama dengan mereka, sehingga mereka melakukan keadilan dan kebenaran untuk membawa Indonesia kepada kesejahteraan. Dan juga terus apa yang belum sempurna dilakukan mengenai demokrasi, mengenai bangsa kami, demokrasi yang belum berjalan sebagaimana yang seharusnya. Satu contoh di mana kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan menurut Undang-Undang pasal 29 ayat 1 dan 2, kami bisa menjalankan kendalian bangsa dan negara. Tetapi kenyataannya kadangkala ada di beberapa tempat bukan dikendalikan oleh negara, tetapi dikendalikan oleh sekelompok manusia-manusia yang penuh dengan kebencian, penuh dengan sangka, tanpa menghargai undang-undang yang ada. Dan itulah sebabnya Tuhan, biarkan pemerintah kami bisa menjalankan secara konsisten apa yang termaktub dalam undang-undang, sehingga setiap orang bebas untuk menjalankan agamanya masing-masing dan dijamin oleh negara ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat aparat diberkati, baik yang kepolisian, baik AO, AD, AL, diberkati oleh Tuhan dalam menjaga pertahanan, dalam menjaga kedaulatan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari yang apa di surga. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, supaya gereja-Mu mampu menyampaikan suara kenabian mereka.
dan juga gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati, dan juga gereja GP dimanapun ada, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, ataupun gereja-gereja dari mana saja, Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong di dalam situasi pandemi ini, Tuhan tetap menyertai sahabat-sahabat kami dan rekan-rekan kami dalam pelayanan ini, dan Engkau mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan Bapa di surga, mari Engkau sembuhkan mereka, baik yang COVID, baik yang sakit apa saja, karena Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam nama Yesus, engkau yang sakit, apapun sakitmu, dalam nama Yesus segala roh penyakit aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Karena Tuhan tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dia mampu menjamah engkau saat engkau percaya kepada Tuhan di saat kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak, biarlah kasih Tuhan datang kepada mereka, dan mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas, tapi mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu sebabnya support dan dukung mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Karena kami tahu selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang percayai Tuhan. Selalu ada way out di jalan kesulitan semacam apapun. Saat bahkan di bawah lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan selalu menyediakan solusi bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan tolong mereka. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mau mengalami transformasi. Tuhan Yesus datang kepada mereka, berjumpa dengan mereka. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Tuhan, mari engkau menggenggam mereka dan menolong mereka. Sama seperti engkau datang kepada Tuhan Saulus dan berjumpa dengannya, dan dia mengalami transformasi dari Tuhan. Manusia yang bengis engkau bisa pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dan ketika engkau berjumpa dengan dia dan engkau ada dalam hatinya, maka dia berubah dan melakukan apa yang engkau kehendaki. Harapan kami juga bagi mereka yang sedang menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Tuhan tolong mereka sehingga mereka mengalami perubahan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman berkata, engkau datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Dan itu sebabnya menyerahkan diri kepadamu supaya Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dan Tuhan mengubahkan hidup mereka sehingga mereka melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya dan dengarkan firman Allah terlebih dahulu, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Jadi bahwa engkau sudah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan, dan aku mengakui segala dosaku di hadapan Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang suci itu. Dan saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupan ini. Terima kasih, saat ini ku percaya Tuhan, saya sudah mendapat hidup yang kekal dan menjadi warga kerajaan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda, supaya mereka tidak terlibat dalam prisek, narkoba, geng-geng motor yang membuat hidup mereka jauh daripada Tuhan. Dan kami berdoa ada orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, Nehemia, Ezra, Esther, dan lain sebagainya Tuhan. Ada orang-orang yang menjadi saluran berkat seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Ayub di masa mereka. Dan ada orang-orang yang berintegritas tinggi yang melakukan kebenaran di dalam kehidupannya sejak dari kecil sampai kepada masa tuanya, seperti Samuel Tuhan dan yang lain-lain. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya sehingga mereka adalah orang-orang yang Tuhan berkati. Dan kami berdoa bagi orang-orang muda ini sehingga mereka mempunyai gambaran yang jelas tentang hidup mereka, bagaimana mereka harus hidup, bagaimana mereka harus melakukan segala sesuatu, dan mereka harus mempunyai teladan
dalam kehidupan ini, dan teladan yang sempurna tentang orang-orang muda yang Tuhan pakai di masa pemerintahan mereka adalah Sadrak, Meshach, Abednego, dan Daniel. Orang-orang yang Tuhan pakai secara rohani adalah seperti Samuel yang sejak kecil, dan atau seperti Timotius yang sejak kecil mereka telah mengenal kitab suci, dan Samuel telah hidup berkutat bersama dengan Allah. Dan terima kasih, dan juga orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi saluran berkat di masa mereka hidup, dan melalui berkat yang Kau berikan kepada mereka, mereka menjadi berkat untuk memberkati orang-orang di sekitarnya. Dan itulah yang kami harapkan di bangsa ini, sehingga bangsa ini ke depan adalah bangsa yang penuh toleransi, bangsa yang saling menyayangi satu dengan yang lain, yang saling menghargai. Ini Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sekalipun berbeda-beda, tetapi kami satu bangsa, yaitu Indonesia. Kami harus saling bisa menghargai, menghormati satu dengan yang lain, tidak peduli apapun agama kami, apapun suku kami, apapun warna kulit kami. Tapi kami berdoa buat orang-orang muda, mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghargai Tuhan, menghargai sesamanya, yang hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa, biarkan orang-orang muda Indonesia melakukan ini bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Kalau dihina itu tidak enak, jangan menghina. Kalau melecehkan itu bisa membuat Anda marah, jangan juga melecehkan orang lain. Sehingga golden rule ini, peraturan emas ini, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Tuhan mengajar kita untuk bisa menjadi berkat, menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati, dan juga Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Saya berdoa supaya kita semuanya tercakap menanggung segala persoalan kehidupan ini. Dan seperti Paulus berkata, itu juga saya doakan supaya kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga dengan satu harapan kita, Indonesia tetap bisa maju dan mengalami transformasi di masa-masa yang akan datang, karena kita bersatu dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apabila malam ini Anda mau tidur, jangan lupa berdoa, jangan lupa membaca firman Allah dan mendengarkan firman Allah. Haleluya! Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Bagi Anda, mumpung saya ingat yang menjadi pengedar narkoba dan juga pengguna narkoba, bertobatlah. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan bisa memakai engkau dan menghargai engkau begitu luar biasa, dan bahkan mengangkat engkau menjadi alat di tangan Tuhan ketika engkau mau menyerahkan diri. Percaya Tuhan mampu mengubah hidupmu, Tuhan mampu mengangkat hidupmu. Tapi kalau engkau bersikeras untuk tetap tinggal di sana, narkoba itu bisa menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluarga, reputasimu, masa depanmu, dan juga keluarga, bahkan bangsa dan negara ini. Dan itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya mau katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap kebenaran dan Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia.